your hand. Hayo Anggit. Tidur ya, ngantuk ya? Gak apa-apa, soalnya ini kan jam-jam kritis ya, jadi ibu memaklumi kalau misal kalian ngantuk gitu ya. Dan seperti biasa, ibu kalau udah masuk kelas pasti bawa permen. Ibu pasti bawa permen supaya ketika kalian belajar tentang sosiologi kalian nggak sepaneng gitu ya, nggak ngantuk pas belajar. Karena kalau kalian belajar soal sosiologi dan kalian tegang di kelas, itu pasti materi yang kalian pelajari itu nggak masuk di otak, seperti itu ya. Oke, sebelum ibu masuk ke materi, ibu mau buka kelas kita terlebih dahulu. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Kita akan memulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Perhatian semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya ibu mau presensi dulu. Presensi kehadiran. Apakah ada yang nggak berangkat hari ini? Ada siapa? Ibu cek satu-satu ya. Alan, Anggit, Arizal, Bagas, Cindy, Dina, Eriana, Elang nggak ada. Elang nggak berangkat ya ini. Elang kemana? Sakit. Oh ya, kita doakan bersama ya, semoga Elang lekas sembuh dan bisa bergabung dengan kita lagi di kelas ini. Amin. Oke. Selanjutnya Fendi, Mufida, Rizky, Yoga, Zena. Oke, lengkap semua ya. Yang nggak ada cuma Elang doang ya. Oke, yang selanjutnya di minggu yang kemarin ibu mau tanya dulu nih. Kita udah ngebahas perihal apa? Kita udah ngebahas materi apa? Apa? Bener banget, diferensiasi sosial ya. Kita belajar tentang diferensiasi sosial. Dan di minggu yang lalu ibu juga udah minta kalian semua untuk belajar dulu apa itu stratifikasi sosial. Ibu ngasih 3 batasan kan ya? Iya. Batasan itu apa aja tentang stratifikasi sosial? Pengertian, terus yang kedua faktor penyebab, yang terakhir konsekuensi. Ya betul, ada pengertian, penyebab dan faktor penyebab dan konsekuensi. Oke, sebelum masuk ke materi, ibu mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita di pagi ini, yakni setelah belajar tentang stratifikasi ini yang digabungkan dengan diferensiasi kemarin, kalian semua dapat memahami apa saja bentuk stratifikasi dan diferensiasi sosial yang ada di dalam masyarakat, serta kalian dapat melihat atau menjelaskan dan membedakan apa saja perbedaan antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok, seperti itu ya. Oke, sebelum masuk ke materi, ibu mau tanya dulu nih sama kalian semua. Ibu bawa gambar. Nah, gambar ini gambar tentang apa? Ada yang tahu? Zena mungkin? Ya betul, masyarakat Bali. Ya, ini adalah tentang masyarakat Bali. Zena. Oke, yang selanjutnya, pernahkah kalian mendengar apa itu pembagian kasta di masyarakat Bali? Pernah? Apa coba? Masyarakat Bali. Brahmana, ada berapa coba? 4. Brahmana, terus Ksatria, betul. Waisya dan Sudra, benar.
Pinter semua anak ibu. Oke. Nah, kalau kita lihat ada pembagian kasta dalam masyarakat Bali yang seperti itu tadi, ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Itu kalau misal kalian udah belajar nih di minggu yang lalu, kalian udah nyicil belajar apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembedaan atau penggolongan di masyarakat Bali, penggolongan kasta. Ada yang tahu? Siapa coba, ayo? Arizal? Ya, betul. Pembagian berdasarkan keturunan. Ini Arizal. Ya, betul sekali. Jadi di masyarakat Bali kan ada pembagian kasta. Itu tuh berdasarkan faktor penyebab berdasarkan faktornya adalah faktor keturunan, seperti itu ya. Yang selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke materi. Kita akan langsung masuk ke materi dengan 3 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian stratifikasi. Yang kedua, faktor penyebab, benar. Terus yang ketiga adalah konsekuensi. Ya, betul. Oke, di sini ya. Pengertian, penyebab, dan konsekuensi. Kita langsung masuk ke materi yang pertama aja kali ya. Pengertian stratifikasi sosial. Ada yang berani nggak mengemukakan pendapat? Apa sih pengertian stratifikasi sosial? Bedanya sama diferensiasi sosial apa? Dina? Jadi, stratifikasi sosial adalah pembedaan individu ke dalam kelas-kelas, dan itu bersifat apa? Vertikal, betul. Jadi kalau diferensiasi sosial itu pembedaan ke dalam kelompok-kelompok. Kalau si stratifikasi sosial itu pembedaan ke dalam kelas-kelas, sehingga sifatnya menjadi vertikal. Kalau kalau diferensiasi sosial dia bersifat horizontal, karena gini loh, mereka sejajar. Tapi kalau stratifikasi mereka bertingkat hierarkis, jadi ada tingkatan, ada kelas-kelas seperti itu ya. Oke. Sebenarnya pembahasan mengenai pengertian stratifikasi sosial udah dijelaskan dengan sangat jelas di buku paket kalian. Tapi di sini Bu akan menyorot 2 pengertian saja, yaitu stratifikasi sosial berdasarkan pengertian menurut Suryono Sukanto, dan yang kedua adalah Pitrim Sorokin, gitu ya. Ini dari Indonesia, kalau Pitrim dari Rusia. Ada yang mau memberikan informasi pengertian stratifikasi menurut Suryono dan menurut Pitrim Sorokin? Bagas? Ya, betul. Jadi kalau Suryono Sukanto itu pembedaan seseorang atau kelompok ya ke dalam kedudukan tertentu yang bersifat vertikal. Tapi kalau Pitrim pembedaan masyarakat atau penduduk terus ke dalam kelas-kelas yang disusun secara hierarkis. Betul sekali, atau bertingkat gitu ya. Nih, ini 2 tokoh yang menjelaskan apa itu pengertian dari stratifikasi sosial. Itu ya. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tokoh-tokoh yang lain, kalian bisa buka di buku paket kalian masing-masing. Yang selanjutnya adalah kita masuk ke faktor penyebab. Tadi kita udah menyinggung sedikit ya tentang masyarakat Bali.
bahwa masyarakat Bali itu ada pembagian kasta dan itu didasarkan pada faktor keturunan. Nah, 3 faktor yang lain selain faktor keturunan adalah di sini ya, keturunan. Nah, di atasnya yang pertama apa? Faktor kekayaan, betul. Terus ada lagi faktor kekuasaan. Terus faktor ilmu pengetahuan. Ada yang mau ngasih contoh apa itu faktor kekayaan? Contohnya? Zena? Betul. Contohnya misal orang sangat kaya. Yang sini orang kaya aja, gitu ya, karena nggak sangat. Terus yang bawah masyarakat miskin gitu ya, masyarakat miskin. Betul. Nih, ibu kasih giveaway. Nah ya. Terus ada yang mau ngasih contoh yang faktor keturunan? Siapa ya? Cindy? Apa? Tadi kan udah masyarakat Bali. Berarti yang ini kekuasaan. Contohnya apa? Presiden, benar. Presiden tingkat tertinggi ya. Presiden di sini. Terus bawahnya presiden apa kira-kira? Pejabat. Bisa partai gitu ya, partai. Pejabat yang ada di partai. Terus di bawahnya partai masyarakat biasa ya. Oke. Terus yang faktor ilmu pengetahuan. Alat? Sarjana, benar. Bawahnya? SMA, ya benar. SMP yang bawahnya. Yang paling bawah SMP. Nah, ini pembedaannya berdasarkan harta yang dimiliki. Kalau kekayaan, kalau keturunan ya prestisnya yang ada di dalam masyarakat. Apalagi terasa banget di masyarakat yang feodal kayak gitu ya, bahwa apa ya intinya kalau mereka masih golongan raja, masih anak raja, masih dalam lingkup raja itu dapat posisi yang tinggi gitu ya. Kalau kekuasaan ya yang tadi dicontohkan sama Zena, bahwa ada partai, terus ada presiden, partai, atau mungkin menteri-menteri ya gitu ya. Terus yang paling bawah adalah masyarakat biasa. Untuk ilmu pengetahuan itu ada lulusan sarjana, SMP, SMA dan SMP gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya yang paling tinggi itu yang ada di, yang paling baik itu ada di bukan paling baik, tapi paling ya golongan kelas atas lah, itu mereka yang berada di tingkat prestis teratas gitu ya. Yang terakhir kita akan belajar mengenai konsekuensi dari adanya stratifikasi sosial. Konsekuensi di buku paket kalian pasti udah baca kan, dan di sini ibu juga bawa gambar yang akan ngebuat kalian lebih ngerasa realnya gitu loh. Nih contohnya, misal yang pertama ini tentang rumah. Ini adalah pemandangan dari rumah orang kaya. Nih jelas kan, bangunannya luas, terus tata letaknya manis gitu ya. Ada lampu-lampunya, maksudnya lampunya tuh bahkan dibikin yang redup kayak gini tuh cantik gitu. Nih ada kolam renangnya gitu. Rata-rata orang kaya kan gitu, ada kolam renangnya gitu ya. Nih ada kolam renangnya. Terus kita lihat, kita intip bagian dalam rumahnya. Nah biasanya seperti ini. Biasanya bagus gitu loh, perabotnya tuh mahal-mahal gitu, kelihatan mahal-mahal, terus tertata rapi gitu ya. Terus nih bedanya sama rumahnya orang miskin, golongan menengah ke bawah, golongan bawah. Nih rumahnya kayak gini seadanya. Terus ketika kita lihat dan masuk ke bagian dalamnya, kita menemukan hal yang seperti ini. Nih ya, jadi jelas banget bedanya, bahwa orang kaya itu yang seperti apa, terus orang menengah ke bawah itu seperti apa gitu ya.
ini rumah. Terus ibu bawa lagi misal makanan gitu ya. Nih, makanan, ada hamburger. Siapa yang pernah makan hamburger? Hampir semua ya, nggak apa-apa, berarti ada rezeki buat beli gitu. Terus nih kayak gini nih, mewah gitu ya, kesannya tuh mewah dan lengkap, banyak gitu, beraneka ragam, jadi kita bisa bebas milih mau makan yang mana gitu ya. Terus ada lagi nih ala anak kos, ala orang biasa gitu ya, orang yang hidupnya pas-pasan, mungkin masyarakat menengah ke bawah, mungkin makannya kayak gini aja udah mewah gitu menurut mereka. Nih bedanya. Terus selain makanan, ibu juga bawa konsekuensi berupa liburan. Ketika orang-orang kaya udah masuk ke hari libur gitu ya, udah masuk masa libur, mereka bakal pergi ke Amerika, terus ke Perancis, ke Menara Pisa, ya kan? Mereka bebas mau kemana aja, terserah mereka karena mereka punya uang. Terus bisa juga pergi ke Disneyland, ada banyak kan di Hong Kong dan lain-lain, Paris gitu kan. Nah kalau orang biasa, orang menengah ke bawah, main pasir di depan rumah aja udah seneng banget. Liburan, terus datang ngejemput temennya ngejemput tetangganya gitu ya, terus main pasir di depan rumah sambil bawa ember, itu udah seneng banget. Nih gitu ya. Terus ada lagi konsekuensi berupa tontonan gitu ya. Ketika orang-orang kaya bisa beli tiket semahal apapun gitu ya, mereka bisa, yang penting terpuaskan gitu. Aku suka BTS gitu, mereka beli tiketnya, lagi rame kan Korea. Ini mereka bisa bebas mau ke mana aja tuh sesuka hati mereka bisa gitu. Terus hobi orang kaya biasanya main golf. Kalau orang-orang menengah ke bawah ya paling main di lapangan, ketemu sama temen-temennya, terus main bola, itu udah seneng banget. Nih kalau orang biasa kayak gini, di rumah nonton TV itu udah ajib gitu. Udah kan. Nah terus, nah dari apa yang udah ibu jelasin tadi, ada yang masih dibingungkan nggak kira-kira seperti apa? Nggak ada? Oke, ibu punya soal nih, misal kayak gini, kalian pernah dengar nggak kasus tentang adanya pencurian ayam, terus pencurian apa lagi ya, kayu, terus pelakunya tuh dihukum lebih berat, bahkan lebih berat dari para koruptor. Pernah dengar nggak tentang berita itu? Pernah. Nah menurut kalian faktor penyebab apa sih yang sebenarnya muncul di dalam sana? Ada yang mungkin mau berpendapat gitu? Boleh acungkan tangan? Siapa? Dina? Ya benar sekali. Jadi sebenarnya faktor penyebab yang muncul di sana adalah tentang kekuasaan dan kekayaan yang mungkin lebih ke itu, bahwa mereka yang punya uang, mereka yang punya kekuasaan gitu, mereka yang berkuasa gitu, mereka bisa ibaratnya gampang lah untuk mengatur semuanya gitu, asal ada uang gitu kan ya. Sedangkan mereka yang masyarakat kecil, yang ibarat kata nyolong ayam tuh seberapa sih gitu dibandingkan nyolong uang negara gitu, dikorupsi, dimakan sendiri, dimasukin ke kantong sendiri buat hidup seenak dia sendiri kayak gitu ya. Itu tuh jelas banget kesenjangan sosialnya tuh ada senjang banget. Ada jarak sosial antara si kaya dan si miskin. Ada jarak sosial antara pelaku pencurian ayam dengan si para koruptor. Para koruptor bisa bebas melakukan apa yang dia suka karena mereka punya uang, punya kekuasaan. Kalau mereka yang masyarakat kecil, mereka kedapatan misal nyolong, misal mencuri, mereka kedapatan, mereka dimasukin ke penjara, mereka cuma bisa menerima nasib gitu, cuma bisa apa ya, mereka nggak punya sesuatu, mereka nggak punya power untuk ya apa ya, meringankan hukuman mereka gitu. Mereka cuma bisa menerima dengan pasrah gitu, walaupun mereka sebenarnya juga nggak mau
penjara lama gitu. Nah kalau koruptor, berapa miliar yang mereka konsumsi, berapa miliar yang mereka gelapkan masuk ke kantong sendiri. Banyak kan? Nah itu contoh dari stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah sejauh ini ada yang mau ditanyakan mungkin? Sebelum waktunya habis ya? Nggak ada? Oke, ada yang mau ngasih kesimpulan? Ayo siapa? Ibu punya ini loh. Kebetulan ibu ada rezeki dan ibu pengen berbagi sama kalian. Jadi siapa yang berani menyimpulkan dapat ini? Lumayan loh buat beli kuota. Siapa? Ya silahkan Cindy. Ya. Ya betul sekali. Jadi benar apa yang dikatakan Cindy? Oh ya, ini Cindy. Ya sama-sama. Oke, benar yang dikatakan Cindy bahwa ternyata stratifikasi sosial itu ada di dalam masyarakat. Stratifikasi sosial adalah pembedaan berdasarkan kelas-kelas ya, Cindy. Terus ada juga tadi apa? Faktor penyebab. Faktor penyebabnya antara lain kekayaan, keturunan, terus kekuasaan, benar, dan ilmu pengetahuan. Terus selain itu yang paling terakhir tadi yang kita bahas adalah tentang konsekuensi ya. Kalau digabungin konsekuensi itu bisa disebut apa sih? Ada yang tahu? Ibu masih punya buku satu. Ada yang tahu? Apa? Ayo. Anggit mungkin yang tadi tidur. Bener, lifestyle. Ini Git. Semangat ya Git, jangan ngantuk lagi. Oke, Ibu rasa materi kita hari ini cukup seperti itu ya. Cukup segitu dulu. Nanti kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada. Ya udah Ibu kasih tugas dulu ya buat minggu depan sebelum Ibu tutup. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama adalah, ayo siapkan buku tulisnya, dicatat. Pertama adalah jelaskan stratifikasi sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal Anda. Udah? Jelaskan stratifikasi sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal Anda. Yang kedua, menurut pendapat Anda, faktor manakah yang paling berpengaruh menciptakan stratifikasi dalam masyarakat? Jelaskan argumen Anda. Nomor 2, menurut pendapat Anda, faktor manakah yang paling berpengaruh menciptakan stratifikasi dalam masyarakat? Jelaskan argumen Anda. Dah? Oke. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mengikuti pelajaran dengan semangat. Terus yang belum dapat hadiahnya, jangan khawatir. Untuk pertemuan berikutnya Ibu pasti akan memberikan atau menyediakan lah hadiah untuk kalian. Ditunggu ya. Semangat belajar. Terus minggu depan kita akan ketemu dengan materi yang baru setelah perbedaan ini, yaitu tentang multidimensi identitas gitu ya. Kita akan belajar tentang multidimensi identitas. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa menutup pembelajaran dulu. Perhatian, berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akhiri ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.